Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Prasetyo dengan BP 2300004. Saya akan mempresentasikan hasil dari proposal tugas akhir saya yang berjudul Sistem Prediksi Intensitas Hujan di Kota Padang berbasis web menggunakan metode Random Forest. Yang didahulukan dengan latar belakang, rumusan masalah, dan hipotesis penelitian. Baiklah, yang pertama pendahuluan. Curah hujan yang tinggi di Kota Padang sering menyebabkan banjir dan longsor. Oleh karena itu, diperlukan sistem prediksi intensitas hujan yang akurat untuk membantu mitigasi bencana. Penelitian ini membangun sistem prediksi berbasis web menggunakan metode random forest karena memiliki tingkat akurasi yang baik dalam mengolah data cuaca. Lalu, rumusan masalahnya yaitu bagaimana membangun sistem prediksi intensitas hujan berbasis web. Kedua, bagaimana menerapkan metode random forest pada prediksi hujan. Yang ketiga, bagaimana tingkat akurasi prediksi yang dihasilkan. Yang keempat, bagaimana sistem membantu penyampaian informasi cuaca kepada masyarakat. Lalu, metode random forest mampu memberikan prediksi intensitas hujan yang akurat berdasarkan data cuaca di Kota Padang dan dapat diterapkan pada sistem berbasis web untuk membantu penyampaian informasi cuaca kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama merancang dan membangun sistem prediksi intensitas hujan berbasis web di Kota Padang. Yang kedua menerapkan metode random forest untuk prediksi intensitas hujan berdasarkan data cuaca. Yang ketiga mengukur tingkat akurasi metode random forest dalam melakukan prediksi. Yang keempat menyediakan informasi prediksi intensitas hujan yang cepat, mudah, dan efisien bagi masyarakat. Yang kelima memberikan alternatif pemantauan teknologi machine learning dalam prediksi cuaca dan mitigasi bencana. Lalu manfaat penelitian ini yaitu yang pertama manfaat teoritis yang menambah wawasan dalam bidang sistem informasi, data mining, dan machine learning, khususnya penerapan metode random forest untuk prediksi intensitas hujan. Manfaat praktisnya yaitu yang pertama bagi penulis menerapkan ilmu dalam pengembangan sistem berbasis web dan metode random forest. Bagi masyarakat membantu memperoleh informasi prediksi hujan untuk mengantisipasi cuaca ekstrim dan banjir. Bagi instansi terkait, yaitu menjadi referensi pengembangan sistem prediksi cuaca berbasis teknologi informasi. Bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai bahan acuan untuk penelitian dan pengembangan metode serupa. Penelitian terdahulu, Bremen membuktikan bahwa random forest memiliki akurasi tinggi mampu mengurangi overthinking. Beberapa penelitian menunjukkan random forest efektif digunakan untuk prediksi cuaca hujan. Lalu sistem prediksi cuaca berbasis web memudahkan akses informasi cuaca bagi masyarakat. Dan penelitian ini mengembangkan sistem prediksi intensitas hujan di Kota Padang berbasis web menggunakan metode random forest. Kajian teorinya yang pertama sistem informasi. Sistem informasi adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan. Prediksi merupakan proses memperkirakan suatu kejadian di masa depan berdasarkan data dan pola yang telah terjadi sebelumnya. Intensitas hujan adalah tingkat atau jumlah curah hujan yang turun dalam periode waktu tertentu. Machine learning adalah teknologi yang memungkinkan komputer berjalan dari data dan menghasilkan prediksi secara otomatis. Yang kelima, random forest. Random forest merupakan algoritma machine learning yang menggunakan banyak pohon keputusan decision tree untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan mengurangi kesalahan. 6. Website. Website adalah media berbasis internet yang digunakan menyampaikan informasi dan memudahkan pengguna dalam mengakses sistem. 7. Data cuaca. Data cuaca yang digunakan meliputi suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, kecepatan angin, dan curah hujan sebagai dasar prediksi intensitas hujan. Lalu metode random forest. Metode random forest algoritma machine learning yang menggunakan banyak decision tree. Yang ketiga menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan stabil. Yang keempat mengurangi overthinking dengan menggunakan metode majority voting. Yang kelima digunakan untuk memprediksi intensitas hujan berdasarkan data cuaca. Data penelitian ini yang memiliki variabel yang pertama suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, kecepatan angin, dan curah hujan. Keterangannya yaitu yang dari suhu udara tingkat panas atau dinginnya udara, dari kelembapan udara kandungan uap air dalam udara, tekanan udara besarnya tekanan atmosfer, yang keempat itu kecepatan angin, lalu pergerakan udara.
curah hujan, yaitu jumlah air hujan yang turun. Tahapan penelitian yaitu identifikasi masalah, mengidentifikasi permasalahan terkait tingginya curah hujan di Kota Padang yang berpotensi menyebabkan banjir dan longsor. Lalu pengumpulan data, mengumpulkan data cuaca yang terdiri dari suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, kecepatan angin, dan curah hujan. Lalu processing data, membersihkan dan menyiapkan data agar siap digunakan dalam proses pelatihan model. Lalu penerapan metode random forest, melakukan proses pelatihan dan pengujian model untuk menghasilkan prediksi intensitas hujan. Lalu perancangan sistem web, merancang sistem berbasis web yang dapat menampilkan hasil prediksi kepada pengguna. Lalu pengujian sistem, menguji fungsi sistem dalam mengukur akurasi prediksi yang dihasilkan oleh metode random forest. Perancangan sistem dilakukan untuk membangun aplikasi berbasis web yang mampu memprediksi intensitas hujan menggunakan metode random forest. Sistem dirancang agar dapat mengelola data cuaca, memproses prediksi, dan menampilkan hasil prediksi kepada pengguna secara mudah dan cepat. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, metode random forest terbukti efektif dalam memprediksi intensitas hujan berdasarkan data cuaca yang tersedia. Sistem prediksi intensitas hujan berbasis web berhasil dibangun sehingga dapat memudahkan masyarakat Kota Padang dalam memperoleh informasi cuaca secara cepat, mudah, dan efisien. Selain itu, hasil prediksi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai pendukung dalam mengantisipasi cuaca ekstrim dan membantu upaya mitigasi bencana, sehingga penerapan teknologi machine learning dapat menjadi solusi yang bermanfaat dalam bidang prediksi cuaca. Baiklah, terima kasih. Segitu hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.